Leslie sudah sediakan beberapa analisisnya, beberapa kelas katanya, dan agar mempermudah teman-teman untuk menebak kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana, gitu ya. Dan di sini tujuan Miss Lee sudah ngasih beberapa kelas kata yang sudah ditulis itu biar teman-teman gampang ya, belajar cepat menebak gitu. Oke, are you ready? Langsung saja nomor 1. The three basic chords in bla bla bla, the tonic, the dominant, and the subdominant. Subjeknya the three basic chords. Setelah in, jadi di sini ada in ya. In itu adalah preposition, dan setelah preposition itu pasti noun atau noun dalam bentuk klausa. Gitu ya. Dan setelah itu ada the tonic, the dominant, and the subdominant, itu semua adalah noun. Dan noun di sini adalah noun sebagai objek, karena di belakang. Sedangkan titik-titik di sini yang belum ada apa? Setelah subjek pasti yang ditanyakan adalah verb. Tapi kan di sini ada preposition. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah noun plus verb. Gitu. Jadi nomor 1, teman-teman apakah sudah menebak jawabannya yang mana? Yang mana guys? Yang ada verbnya? Yang B. Bravo, oke. Thank you for your Si, Miss, si. Charlie. Oke, ada yang Jadi antara Bravo sama Charlie. Kalau kita pilih Alpha, itu kurang verb. Ya. Kalau kita pilih Bravo, verbnya is, akan tetapi subjeknya apa ini? The three basic chords. Ini ada S-nya, yaitu plural. Nah, kalau itu berarti singular. Singular verb berarti salah ya, kurang tepat. Untuk yang delta, functional harmony they are. Ada they, subject, ada verb, are. Berarti double subject. Karena apa? Karena di sini ada they, di sini juga ada the three basic. Jadi disebut double subject. Maka kurang tepat dan jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Ya. Sampai sini paham guys? Do you get the point? I hope so. Okay, good. Next, kita ke nomor 2. Blah, blah, blah. Hill Telescope at the Palomar Observatory in Southern California. Scientists can photograph objects several billion light years away. Sudah dikasih tahu subjeknya ya di sini, yaitu scientist, kemudian verbnya adalah can. Verbnya dalam bentuk modal ya. Can photograph. Ini satu kesatuan maksudnya. Can photograph. Nah, ini. Kemudian kalau subjek verbnya udah ketemu, dan ditanyakan apa? Nah, kita lihat di sini itu ada Hill Telescope at the. Nah, at itu preposition ya. Setelah preposition, itu pasti kata benda, dan dia bukan subjek. Maka dari itu subjeknya adalah ini. Jadi yang dicari apa kalau sudah ada subjek sama verb selain subjek atau verb? Yang Bravo. Bravo, oke. Kalau kita pilih alpha, kita taruh di sini the ya. The Hale Telescope, jadi the Hale-nya menjadi subjek nantinya, karena di depan. Maka kalau kita lihat scientist, ternyata scientist itu kata benda juga, jadi dia termasuk subjek. Maka dari itu disebut double subject kasusnya. Kebanyakan subjek ya. Jadi salah. Kalau kita pilih Charlie, they use the. Nah, they itu subjek, use itu verb, they itu penunjuk. Ini lagi yang menjadi objek, maka kurang conjunction. Kenapa kok disebut kurang conjunction? Conjunction itu masih ingat apa guys kemarin ya? Penghubung antar kalimat ya. Nah, kurang conjunction karena syaratnya kalau ada subject verb, kemudian di sini ada subject verb lagi, maka harus hadir conjunction. Maka dari itu Charlie itu juga salah. Kemudian begitu juga dengan delta sama ya. Di sini ada it, is. Nah, it juga subject, is juga verb. Maka ini
kurang conjunction. So, the best answer is with the. Kenapa? Karena with itu preposition. Nah, preposition plus noun itu sama dengan bukan subject. Gitu. Oke, dari sini paham guys? Do you get the point? Number 2? Yes, Miss. Okay, good. Next. Number 3, guys. Number 3. Without the proper card installed inside a computer, blah blah blah, impossible to run a graphics program. Untuk without itu sebagai preposition ya, kata depan. Nah, setelah kata depan itu pasti kata benda, yaitu the proper card. Maka bukan subject. Nah, di sini ada kata kerja installed. Tapi dia disebut adjective. Kenapa? Karena dia verb 3 atau participle ya. Verb 3 itu kita sebut past participle. Past participle. Maka disebut adjective. Karena berdiri sendiri. Nah, adjective clause yang di reduce itu namanya kita sebut adjective aja. Yang mana artinya itu yang diinstal gitu. Without the proper card installed inside the computer, ya, jadi ini masih keterangan saja. Kita sebut preposition plus noun itu biasanya kita singkat menjadi, masih ingat kemarin PP gitu ya, lebih singkatnya. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita akan bahasnya PP. Maka kita temukan kata selanjutnya ada impossible. Impossible itu kata sifat ya. Impossible kata sifat. Kemudian setelah to itu infinitif. To plus ini menjadi infinitif, jadi nggak terlalu berpengaruh sama perubahan kata kerja atau kalimat ya. Maka yang belum hadir dalam soal nomor 3 itu kalimat yang utama, yaitu subject verb-nya belum hadir. Karena cuma keterangan saja, yaitu preposition, terus adjective, gitu. Dan sebelum adjective itu biasanya apa? Biasanya itu verb ya. Sebelum adjective yaitu verb yang nominal. Maka antara A, B, C, D yang benar adalah Si, Miss. Charlie, yes. Miss. Oke, good. Charlie ya. Ini subjek, ini verb. Kalau kita pilih alpha itu kurang subjek. Karena is, gak ada subjeknya. Because of itu preposition. Preposition itu kata depan. Ya, artinya apa? Gara-gara ya. Kalau is aja berarti kurang subjek juga. Next, number 4. The charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Sparked no expense in the fight to win the renewal. The character sebagai subjek, ya. Subjeknya sebenarnya panjang ya, maksudnya the character for the Louisiana Lottery gitu. Tapi kita cukup mengidentifikasinya the charter gitu aja. Kemudian verbnya juga singular yaitu was coming ya maksudnya. Jadi pakai past continuous. Kemudian di sini ada verb lagi ya. Biasanya past continuous itu gandengannya simple past biasanya ya. Atau bisa juga simple past plus simple past juga sama. Mau itu bentuk pasif, mau negatif ya. Teman-teman yang belum tahu perbedaan antara pasif sama aktif ya kok pasif negatif. Aktif itu nanti ada di pertemuan ke-10. Kalau nggak 10 kayaknya guys, insya Allah. Kalau nggak 11. Jadi verbnya ada berapa? Ada 2 ya, spark ya, sama was. Otomatis kalau ada 2 verb berarti ada conjunction. Jadi yang dicari di sini adalah conjunction plus subject. Kira-kira antara A sampai delta yang mana? Yang memiliki conjunction plus subject. Charlie, Miss. Charlie, Miss. Oke, good. Jawabannya Charlie. Max, oh ya, belum isi bahas ya. Kalau kita pilih alpha, ini cuma subjek ya. Jadi hanya subjek. Kalau kita pilih bravo, so the lottery committee ya, ada N. N itu apa? N itu penghubung
bisa menjadi penghubung antar kata, bisa juga penghubung antar kalimat, bisa menjadi preposition, bisa juga menjadi conjunction. Nah, kalau kita anggap N itu sebagai conjunction itu tidak mungkin karena ada conjunction so. Jadi kemungkinan besar N itu sebagai kata depan. Sedangkan kata depan N itu setelah preposition wajib hadir yaitu noun. Sedangkan di sini adalah spread verb. Ya, kalau misalnya menjadi paralel, ya sebelum part itu harusnya ada kata kerja verb bentuk kedua, ya. Tapi di sini tidak ada. Jadi and di sini tidak dibenarkan karena tidak berfungsi menjadi preposition juga, tidak bisa. Tidak sesuai dengan kalimat yang dibutuhkan. Kalau kita pilih delta, the lottery commit made, jadi made part gitu ya. Kurang tepat karena double double verb ya. Verbnya jadi double nanti ada made sama part. Lanjut kita ke nomor 5. While in reality, Alpha Centauri is a triple star. To the naked eye, to be a single star. Untuk while itu sebagai conjunction ya. Conjunction itu penghubung antar kalimat ya. Jadi kalau ada conjunction wajib hadir dua kata kerja. Dan di sini Alpha Centauri itu subjeknya, is itu sebagai verbnya. Kemudian to the naked eye, to be a single, to itu preposition ya. Nah, bisa juga to infinitive, tapi setelah to di sini adalah the naked eye ya, mata tanpa bantuan apapun, tanpa kacamata, tanpa teropong, alias mata telanjang kita menyebutnya. Jadi dia bukan subjek, bukan apa ya intinya, hanya sebagai objek to the naked eye. Otomatis yang dibutuhkan di sini adalah subject verb. Kenapa? Karena di sini ada conjunction, tapi cuma hadir subject verb 1. Jadi kurang subject verb lagi. Antara A, B, C, D, yang mana yang paling dibutuhkan? Alpha, Miss. Oke, good. Alpha ya. It appears. Kalau kita pilih Bravo, itu kebanyakan conjunction alias double conjunction. Kalau kita pilih appears, kurang subjek. Kalau kita pilih despite it, maka hanya conjunction, ya. Kelebihan conjunction. Kelebihan conjunction dan kurang subject verb. Oke. Lanjut ke nomor 6. The sun's gravity severely distorted the path of the comet entered its widely erratic orbit around Jupiter. Subjeknya adalah the sun's gravity, verbnya adalah distorted, dan ini verb itu diikuti oleh si adverb ya, severely distorted, karena ada li, itu mengikuti verb maka disebut adverb. Kemudian subjek verbnya sudah ditemukan dan di sini ada verb yaitu entered. Entered itu verb ya, masuk. It's widely ini sebagai objek. Maka dari itu ketika ada dua verb ya, distorted sama entered, berarti butuh kehadiran conjunction dan belum punya subjek. Silakan. Yang Delta. mana jawaban? Delta, Miss. Delta. Delta ya. Kalau kita pilih alpha, maka kurang conjunction. Kalau kita pilih when, kurang verb gitu ya. Sorry, kurang subjek. Kalau kita pilih Charlie, ini ada after. Nah, after itu apa? After itu penghubung antar kalimat juga, tapi dia penghubungnya adverb ya. Adverb urutan kejadian, after. After the comet came into it. Gitu. Jadi sebenarnya boleh kalau C kita pilih. Tapi dengan syarat, di sini tidak ada verb-nya. Di sini kan ada verb ya. After the comet ini subjek, ini verb. Jadi ini ada verb, ini verb lagi. Alias double verb, maka jangan dipilih. Itu.
That's why jawabannya adalah conjunction once karena the comet subject. Once itu bisa diartikan karena ya guys. Bisa. Lanjut kita ke nomor 7 guys. Each object bla 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 Jupiter magnetic field is dislodged with electrical charge. Subjeknya adalah each object. Nah, each itu menunjukkan kalau dia itu singular ya. Jadi objek ini nggak ada S-nya, pasti singular. Jupiter magnetic ini adalah, ya sampai sini ya, ini adalah noun ya guys. Noun. Dan is dilated itu adalah verb yang pasif. Kenapa pasif? Karena to be is plus verb 3. Jadi guys, yang ditanyakan ini apa? Karena pilihannya ya, kita nggak tahu nih kalau misalnya kita pilih verb, ya. Kalau kita pilih verb misalnya, maka butuh yang namanya conjunction. Gitu. Karena apa? Karena di sini ada verb pasif. Gitu. Jadi yang dicari apa ya selain verb? Karena di sini pilihannya tidak ada conjunction. No conjunction. Jadi otomatis yang dipilih bukan verb. Ya. Kalau kecuali ada conjunction-nya, maka kita pilih yang ada conjunction plus verb. Tapi tidak ada. So, untuk pilihan ini selain verb itu yang mana antara A, B, C, D? Charlie, Sat. Charlie, Miss. Oke, good. Jadi entering itu adalah adjektif dalam bentuk present participle, yaitu verb ing. Berdiri sendiri yang artinya adalah yang, ya. Yang apa? Yang enter, ya, yang masuk. Gitu. Kalau kita pilih enters itu verb ya, verb 1 plus S. Kalau kita pilih it enters itu kurang conjunction. Kurang conjunction, kalau kita pilih enter tidak masuk ya, yaitu verb 1 kalau subjeknya plural. Lanjut kita ke nomor 8. As its name suggests, the Prairie Wetlands Resource Center, blah blah blah, the protection of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. S di sini kita sebut bukan conjunction, meskipun bisa menjadi conjunction. Karena setelah S di sini langsung noun phrase, yaitu its name suggests. Jadi dia adalah preposition plus noun, otomatis dia bukan subjek. Selanjutnya setelah koma, itu adalah subjek, the Prairie Wetlands Resource Centers. Kemudian setelah subjek, titik-titik, dan diikuti noun the protection of wetlands. Maka disebut objek karena di belakang. Maka dari itu, setelah on di sini, ingat tadi kata benda yang jatuh setelah on, kita sebut apa? PP ya. PP itu singkatan dari prepositional phrase. Yang mana artinya adalah frase bentukan dari atau diawali oleh preposition. Dalam hal ini prepositionnya adalah on. Maka dari itu setelah on di sini kita anggap tidak begitu berpengaruh pada perubahan sebuah kalimat. That's why yang kita cari di sini adalah yang kurang lengkap dari sebuah kalimat, yaitu yang inti, verb-nya tidak ada. Karena subjeknya saja yang kita temukan, yaitu the Prairie Wetlands Resource Center. Silakan dipilih. Beta, Miss. Hah? Delta? Beta. Oh, bravo. Oke. B, Miss. Jawabannya adalah bravo. Kalau kita pilih alpha itu double subjek. Kalau kita pilih Charlie bukan verb. Ya, bukan verb. Kenapa? Kurang to be ya. Karena verb ing berdiri sendiri disebut adjektif ya. Kalau to focus on itu namanya infinitif. Ya, infinitif karena diikuti oleh si to. Next, nomor 9. One of the largest and most powerful birds of prey in the world, a 6 foot
wingspan. Sorry guys, Miss Lee skip dulu. Di sini ada hipen ya, kan? Tulisannya kan seperti ini ya, kelihatan ya, 6. Nah, 6 diikuti hipen, maka selanjutnya itu foot, tetap kembali ke foot ya, bentuk ke 1. Harusnya kan gini ya, 6 feet. Wait, salah tulis Miss Lee. 6 feet. Nah, kenapa? Karena feet itu bentuk plural dari foot. Foot itu singular, kalau feet itu plural. Berhubung di sini ada hipennya, tanda hipen ini ya, maka dia kembali ke bentuk semula, yaitu foot. 6 hipen foot. Gitu. Contoh yang lain, ini tambahan aja ya guys. 20 year. Nggak pakai S. 20 year old. Itu karena ada tanda ini. Oke, itu cuma pengetahuan aja buat teman-teman. Biar nanti kalau ada soal yang lain modelnya, biar nggak paham, biar nggak salah paham. Next, and legs, talons, roughly the size of a man's arms and legs. Nah, itu hanyalah sebuah objek ya. Dan one of the largest and the most powerful birds diikuti koma, ya. Dia itu adalah sebagai apositif dari sebuah subjek yang sebenarnya, keterangan. Dan yang belum hadir di sini adalah verb, juga belum hadir. Dan subjeknya dari yang diterangkan oleh one of the largest. Pilihannya yang mana? Delta? Bravo, Miss. Jawabannya adalah delta. Kalau kita pilih alfa, maka apa? Ada so ya, tidak butuh ya, no need conjunction. No need conjunction. Kalau kita pilih bravo, having is sick ya, having itu verb ing, yang mana dia berdiri sendiri tanpa to be, maka dia bukan verb ya, kurang verb. Gitu. Kalau kita pilih Charlie with the harpy having, with ini ada with ya, jadi nggak mungkin bisa menjadi subjek ya. Kita sebut PP. Prepositional phrase, dan jawaban yang paling tepat adalah subjeknya the harpy, verbnya adalah has. Oke, nomor 10, the last. Blah blah blah, creation of such a community was a desirable step. The requisite political upheaval had to be accepted. Kita lihat di sini ada verb, yaitu was, ya. Was a desirable step. Kemudian di sini ada lagi verb lagi, yaitu to be accepted. Kalau verbnya to be accepted, ya be ya, had to be accepted. Subjeknya mana ya? Subjeknya ini the requisite political upheaval. Berarti ada subjek verb, di sini ada verb. Nah, subjeknya was adalah ini creation. Dan untuk 2 verb maka 1 conjunction. Kira-kira yang mana? Alpha, Miss. Alpha, Miss. Yes, good. Satu-satunya conjunction di sini adalah alpha, since the creation ya. Karena gitu. So, sudah jelas ya. Jadi enak kalau sudah ada oret-oretannya gini, nebaknya gampang. Banyak yang 90% benar. Tapi bagaimana kalau kita menjawab blank-blankan ya? Masih ada waktu, guys. Wait. Mana ini? Bentar ya. Nah ini. Lanjut ke soal nomor 1 lagi. Dolphins from extremely complicated allegiances, and bla 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 continually change. Silakan dicari subjek sama verbnya dulu, baru apa sih yang dibutuhkan dalam titik-titik itu kira-kira?
Sudah ketemu guys yang mana? Jangan lama-lama ya. Cuma 30 detik soalnya. Sudah ketemu belum? Guys, Charlie, Miss. Charlie. Charlie yakin ya Charlie ya? Delta. Delta? Kenapa? Hah? Oke, thank you, thank you. Coba Miss Lee kasih tahu verbnya mana. Ini verbnya form, membentuk verb. Kemudian subjeknya adalah dolphins. Nah, ini subjek verbnya guys. Form apa? Form extremely complicated elegances. And kira-kira dicari apa? Gitu. Subjek. Hah? Iya. Non, Miss. Noun. Oke. Di sini ada complicated elegances and. And itu sebagai penghubung antar kata ya, bukan penghubung antar kalimat di sini. Di sini ada elegances, otomatis setelah N di sini apa? N yang mirip dengan bentuknya elegances, yaitu antara N mitis yang di Charlie atau N mitis yang di Alpha. Gitu. Kemudian di sini ada change. Change itu verb. Ya. Berarti di sini butuh subject plus conjunction. Antara Alpha dan Charlie, kira-kira yang tepat itu yang mana? Alpha. Iya, Alpha ya. Mm-mm. Kenapa kok nggak pilih yang C? Karena ini sudah verbnya change ya, change. Kalau are change ya kurang tepat ya, kecuali change-nya diubah menjadi verb ketiga. Karena change itu verb base, verb dasar. Kalau are itu untuk yang nominal atau pasif. Tapi ini change itu verb 1. Bukan verb ketiga. Maka dari itu jawabannya adalah and meet is that. Gitu. And meet is that. Nah, that di sini bukan sebagai subjek ya. Dia sebagai objek. Lah subjeknya mana? Subjeknya adalah ini. Ternyata that itu berfungsi sebagai conjunction plus subjek. Kita sebut itu. Kenapa, Miss? Karena dia hanya mengulang subjek sebelumnya. Itu. Yaitu apa? Yaitu dolphins subjeknya. Subjek yang diulang di that. Gitu ya. Jadi conjunction tidak selamanya berfungsi tunggal, tapi berfungsi ganda sebagai subjek plus conjunction. Itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2, scientists are now beginning to conduct experiments on bla 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 trigger different sorts of health risk. Silakan subjek verbnya mana dulu biar cepet. Ya, mana guys? You find it? Bravo, Miss. Bravo, oke. Subjeknya adalah is. Oke, ini adalah subjek. Verbnya adalah ini ya, are sama beginning ya. Are beginning. Kemudian now ini apa, Miss? Now itu sebagai adverb ya, guys ya. Misalnya tadi bilang apa? Adverb itu diletakkan sebelum verb. Jadi boleh are now beginning. Adverb itu keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan ini adalah keterangan waktu. Jadi boleh diletakkan sebelum verb. To itu preposition. Preposition plus apa di sini? Sorry, to conduct berarti bukan preposition plus noun ya, tapi dia sebagai to infinitive guys, sorry. To infinitive. On apa? Nah, on setelah on di sini pasti noun ya. Setelah on pasti plus noun atau noun clause. Oke, NC itu singkatan dari noun clause. Teman-teman pernah dengar tentang noun clause itu apa ya? Kata benda, noun itu kata benda ya. Kata benda
dalam bentuk kalimat. Nah, kalau kata benda dalam bentuk kalimat, maka dia itu diikuti oleh si conjunction. Conjunction plus subject plus verb. Karena di sini sudah ada subjek dan sudah ada verb, ya, rumusnya sama seperti sebelumnya yang misalnya pernah terangkan ya, subjek verb, maka conjunction subjek verb, SV, CSV. Gitu. Maka dari itu setelah on di sini, itu kemungkinan besar jawabannya adalah yang non-clause. Gitu. Karena pilihannya di sini semuanya itu ada verb-nya. Ya. Kemudian kalau gitu cuma ada conjunction-nya. Padahal setelah on itu harusnya wajib noun. Tapi di sini tidak ada noun sama sekali. Cuma noun aja tidak ada ya kan. No, noise ada can-nya. Jadi yang dicari adalah yang noun dalam bentuk klausa. Non-clause. Nah, non-clause itu rumusnya adalah conjunction subject verb. Yang mana? Delta, Miss. Yes, good. Jawabannya adalah delta. How itu conjunction, noise, pollution itu subject, can itu verb. Verb dalam bentuk modal ya, can trigger different. Oke, selanjutnya nomor 3. Di Apollo 11 apa tuh ya ini ya? 11 ya. The Apollo 11 astronauts bla 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 of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Ada berapa kata kerja di situ? Nih, ada verb. Kemudian di sini juga ada verb. Were itu subjeknya mana? Gitu. Dan witness itu subjeknya mana? Ya, gimana guys? Ada 2 verb ya? Were sama witness. Delta, Miss. Delta. Oke. Oke, dot. Of. Of itu masih ingat fungsinya apa kemarin? Fungsinya adalah penghubung antar noun. Noun, of, plus noun. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi, sebelum of pasti ada noun. Antara were, some, millions, boom, yang mana sih yang di belakangnya ada noun-nya? Kalau boom tidak mungkin, karena dia bukan noun. Were juga tidak mungkin, karena dia bukan noun juga. Kira-kira yang mana? Antara Bravo sama Charlie yang mana noun? Bravo. Iya, Bravo ya yang noun ya. Gitu. Kalau teman-teman bingung, ini gampang ketika pilihannya cuma satu. Kalau some itu dia penjelas ya, penjelas kata benda. Some apa? Nggak mungkin di sini setelah sebelum of itu selain kata benda. Millions itu adalah noun-nya. Dan benar banget, kebetulan juga sebelum millions di sini ada conjunction yang dibutuhkan. Ya, kalau kita pilih delta ya, whom, some, were, maka ini ada verb. Jadi verbnya ada 3, nantinya ada were lagi, kemudian ada witness. Conjunctionnya cuma 1, jadi kurang conjunction nantinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo, whom millions. Whom itu mencakup conjunction ya, plus subject whom. Oke. Next, nomor 4. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence, served as the basis of modern IQ test.
Delta, Miss. Oke, delta ya. Kita lihat di sini ada verb, kemudian verb develop, subjeknya adalah Alfred. Selanjutnya ada served. Serve itu sebagai apa? Sebagai verb, verb ketiga kayaknya ya. Verb 3. Tapi belum tahu juga sih, bisa juga verb kedua ya. Dan a test for measuring intelligence itu sebagai objek. Jadi kalau ada dua verb, seperti biasa butuh conjunction plus subject. Akan tetapi di pilihannya di sini tidak ada subject plus conjunction. Nah, kalau kita pilih has cuma verb aja, ya, maka kurang conjunction dan kelebihan verb. Kalau kita pilih it has, sama, kurang conjunction juga. Kalau kita pilih and, dia cuma conjunction aja, kurang subjek. Karena di sini cuma verb ya, verb. Kurang subjek. Kalau kita pilih delta, which itu bisa merangkap sebagai conjunction plus subjek. Ya. Nah, has ini adalah gandengannya served. Has plus verb 3, maka sama dengan present perfect. Nah, has plus 3 artinya apa? Telah gitu ya, telah. Tuh. Oke, jawabannya adalah delta ya guys. Selanjutnya nomor 5. Blah 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 have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Verbnya mana guys? Verbnya? Ya, verbnya adalah have ya. Apakah ada verb lagi? Ya, ada. Ini dia. Verb. Kemudian kita cari subjeknya is apa? Subjek dari verb is itu apa? Nah, ya. Kalau kita menganggap subjeknya itu adalah hazardous materials response training, tidak ya, salah. Karena di sini ada of. Bukan. Kemudian is mandated ya guys ya, is mandated. Jadi dia sebagai verb yang pasif. Gitu. By federal law. Ini menunjukkan kalau dia itu preposition, berarti verb 3 diikuti preposition itu pasti bentuknya pasif. Dan ada dua verb yaitu have plus is. Berarti di sini wajib hadir apa? Wajib hadir conjunction plus subject. Belum ada. Nah, ini disebut apa ini? Ini disebut noun dalam bentuk klausa. Noun clause yang ada di depan. Dia sebagai subjek. Noun clause itu bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Noun clause yang sebagai subjek berarti dia ada di depan sini. Yang mana membutuhkan conjunction, subject plus verb. Jadi, is itu adalah verb dari si noun yang ada di sini. Nah, ini adalah subjek dari si is itu. Kira-kira yang mana guys yang cocok conjunction plus subjeknya yang di A, B, C, D? Delta, Miss. Yang mana guys? Ada yang delta. Jawabannya adalah Charlie ya. Ingat ya, ada conjunction-nya. Kalau kita pilih for all police officers itu for itu bukan conjunction ya, tapi dia itu preposition kata depan. Untuk. Jadi setelah preposition nggak mungkin itu berfungsi sebagai subjek. Dan kalau kita pilih all police officers, must itu kurang conjunction. All police officers juga kurang conjunction. Dan yang kita pilih adalah that all police officers. That bahwa all police officers have at least 4 hours gitu. Is
Jadi sebenarnya kalimatnya adalah all police officers is gitu aja. Kemudian dipanjangin menjadi noun clause. Jadi subjeknya itu dalam bentuk noun clause. That all police officers have at least. Oke. Selanjutnya ke nomor 6. A cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at blah 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 the freezing point. Oke, sorry. Verbnya mana? Verbnya? Ya, verbnya ini ya. Extends. Apakah ada verb lagi? Oke, tidak ada verb lagi. Berarti kalau verbnya extends, maka subjek dari extend adalah tunggal ya, karena ini adalah singular, yaitu a cloud reservoir. Ini adalah subjek yang singular juga. Berarti yang dicari ini apa? Ingat ini apa? Preposition ya guys. Setelah preposition itu pasti apa? Pasti? Noun. Iya, betul sekali. Pasti noun atau nounnya dalam bentuk apa? Non clause ya. Noun itu bisa berbentuk non clause. Dan rata-rata dalam soal TOEFL itu pasti nounnya dalam bentuk non clause. Jadi kalau misalnya kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya tidak ada yang cuma noun, ya kan? Tidak ada, pasti ada. Kata kerjanya hit, dan hit semuanya. Maka 100% pasti yang dicari adalah non clause. Maka rumusnya adalah seperti biasa ada conjunction, subject plus verb. Karena di sini sudah hadir subject verb, maka wajib hadir conjunction. Jadi rumus lengkapnya seperti ini. Seperti biasa ya. SV, CSV, subject verb, conjunction, subject verb. Jadi yang dicari di sini adalah conjunction, subject verb. Yang mana? Delta. Delta atau Charlie? C, Miss. Charlie, Ya, Miss. Charlie. Yes, good. Charlie ya. Jadi setelah at di sini, itu dalam bentuk noun yang clause yaitu at which temperatures heat. Tuh. Oke. Selanjutnya nomor 7. In a 1988 Advanced Officers Training Program, Samsung developed a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever blah 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 feasible. Sudah? Verbnya adalah developed, Samsung adalah subjeknya. Jadi ini adalah verb kedua ya guys ya, karena berdiri sendiri. Incorporate, nah ada tuh berarti dia tidak begitu berpengaruh sama perubahan kalimat karena tuh infinitif. In juga gitu, preposition, setelah preposition itu juga tidak terlalu berpengaruh sama perubahan kalimat. In enforcing environmental protection laws, jadi ini masih satu kesatuan ya. Baru di sini ada conjunction, whenever, dimanapun. Maka setelah conjunction wajib hadir yaitu subject plus verb. Seperti tadi, yang dibutuhkan adalah SVCSV. Berhubung di sini sudah ada SV, ini ya, Samsung develop. Jadi di sini kurang, sudah ada conjunction, berarti yang kurang adalah SV lagi. Yang mana? Delta. Delta. Delta, Miss. Ada, ya, ada delta, ada alpha yang mengandung subjek verb. Kenapa pilih delta kok nggak pilih alpha? Kenapa? Ada simple past, ya, Miss. Simple.
Oke, kita lihat ya. Apakah has itu simple past? Has itu verb 1 ya, is juga verb 1. To be bentuk satu-satu, has juga auxiliary bentuk pertama. Kalau kita lihat visible itu apa sih kelas katanya? Kalau visible itu kelas katanya noun, maka dia pakai has. Kalau diartikan has itu memiliki, maka has, visible itu noun. Ternyata di kamus visible itu adalah adjektif. Yang boleh jatuh sebelum adjektif itu apa sebelum loh. Misalnya, gimana ya? Oh, she is clever. Nah, dia pandai. Jadi setelah is itu adjektif. Berarti yang paling tepat apa, guys? Alpha. Jawabannya yang tepat adalah alpha ya. It is visible. Jadi visible itu adjektif. Nah, mungkin dan memiliki ya, dia memiliki visible karena dia memiliki clever. Nggak mungkin ya. Oke, nomor 8. Bla 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 will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Sudah? Delta Miss. Oke, delta ya. Kita lihat. Will be carried itu sebagai verb. Verb yang apa? Verb yang pasif. Karena diikuti oleh to be plus verb 3. Kemudian ini ada preposition. Setelah preposition itu kata benda ya tidak berpengaruh sama perubahan kalimat. Dan di sini ada verb has been announced. Nah, ini juga verb yang pasif ya. Kenapa? Karena ada to be bentuk ketiga sama verb bentuk ketiga. Jadi dia pasif yang perfect. Pasif dalam bentuk present perfect. Dan sisnya. Jadi ada berapa verb di sini? Ada 2, yaitu will be carried sama been announced. Subjeknya mana? Nah, untuk has not yet been announced, itu subjeknya pasti singular karena has ya. Apakah sebelum has ini ada kata benda? Ada, tapi diawali dengan preposition. Setelah preposition, itu tidak boleh disebut subjek, maka belum ada subjeknya. Tapi di sini ada verb juga, berarti kemungkinan besar ini adalah sebagai non-clause. Ya, yang dicari adalah non-clause. Singkatannya adalah NC ya, non-clause. Maka dari itu yang dicari adalah conjunction-nya plus subject. Karena verbnya ini will be carried ya. Conjunction plus subject yang ada di A, B, C, D itu yang mana? Karena di sini semuanya cuma conjunction. Tapi conjunction yang bisa merangkap menjadi subjek. Itu apa? Delta. Delta? Charlie Miss. Charlie? A? Itu tuh bukan conjunction ya. Jadi tidak mungkin ya. Jadi untuk pilihan yang paling tepat adalah bravo guys. Dan untuk menjadi sebuah non-clause itu conjunction-nya what, which, ya, sama who. Nah, dan di pilihan di sini tidak ada which sama who, maka satu-satunya adalah what yang bisa menjadi non-clause, which who. What will be carried, apa yang akan dibawa in the next space atau payload, belum diumumkan ke masyarakat gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya apa yang sudah terjadi, terjadilah. Nah itu ya. Jadi apa yang sudah terjadi itu adalah subjek, terjadilah itu adalah verb. Oke. Jadi itu soal TOEFL yang menurut
saya sering banget buat para peserta itu bingung ya. Nomor 9, masih ada 2 nomor lagi ya kita bahas. During free fall, bla bla bla, up to a full minute ya. A skydiver will fall at a constant speed of 120 speed. Nggak tahu itu apa bacanya ya. Sudah? During. Charlie, Miss. Charlie. Oke. Bravo. Bravo. Oke. Jadi di sini ada during ya guys ya. During itu menunjukkan waktu ya, berarti during free fall ya. Dia tidak bisa disebut subjek dong, ya. Untuk verbnya mana guys? Will fall ya. Will fall itu sebagai verb, skydiver itu sebagai subjek. Jadi yang dicari di sini apa? Yang dicari di sini adalah selain subjek verb, karena sudah ada subjek verb, Preposition. selain subjek verb ya. Kalau kita pilih it is nih misalnya, berarti kurang conjunction ya, karena ini subjek, ini verb. Ya kan, kurang conjunction. Kalau kita pilih being itu apa ya? Adjektif ya, being ya. Being up during free fall, being up to a fall. Terus kembalinya ke siapa gitu? Ke noun siapa? Noun yang mana gitu? Menjadi apa? Being up setelah being kan harusnya noun ya, tapi di sini itu preposition terus apa ya? Sebelum up itu apa sih? Up itu kayak phrase ya. Bisa juga phrase, bisa juga maksudnya kayak sit up, kemudian wake up. Nah, itu maksudnya gabungan dari sebuah kata benda atau kata kerja, yaitu di sini kata kerja juga bisa. Tapi untuk pilihan di sini sebelum up itu tidak ada kata kerja sama sekali. Gitu. Dan up di sini bisa diartikan sebagai sampai gitu ya, up to a full minute gitu, sampai. Jadi preposition ya. Preposition yang artinya adalah hingga. Kalau kita pilih is, itu berarti juga sama dong ya. Kurang subjek, kurang conjunction juga. Jawabannya adalah bravo, which is. Jadi which ini, seperti biasa ya, dia bisa berfungsi sebagai conjunction plus subject. Itu. Which is up to. Oke, nomor 10 guys. The last one. The fact blah blah blah, the most important ratings period is about to begin has caused all the networks to shore up their schedules. Ada berapa verb guys? Ada 2 ya. Is sama has caused. Untuk subjeknya is itu adalah apa? Ini ya. The most important ratings period itu sebagai subjek bukan? Kalau teman-teman bingung juga, ya dia sebagai subjek dari is ya. Nah, kalau has ini apa? Nah, about to begin ini tidak berpengaruh ya, karena dia cuma to infinitive. Kemudian has caused ini sebagai verb. Kalau verbnya has caused berarti subjeknya tunggal ya, tunggal.
Subjeknya mana? Subjeknya adalah, Is that alpha? iya, that's good. Jadi subjeknya ada di sini ya, dalam bentuk the fact. The fact that the most important period is about to begin has. Itu. Jadi subjeknya dari has, subjek ini kan verb ya. Subjeknya adalah dalam bentuk non-clause. Itu non-clause sampai ini semuanya. The fact that the most important writing period is about to begin has caused. Jawabannya adalah Charlie that. Oke, jadi that itu sebagai apa ya? Sebagai adjective clause kah? Ya. Karena dia hadir setelah noun, maka dia disebut adjective clause. Adjektif itu kata sifat. Nah, kata sifat itu mendeskripsikan noun. Mendeskripsikan noun. Oke? Nah, kebetulan di sini yang disebutkan adalah the fact, kata benda, maka setelahnya di sini kemungkinan besar ya adjective clause. Kalau kita pilih what, nggak mungkin karena what itu untuk non-clause gitu ya. Untuk non-clause. Is itu kebanyakan verb nantinya. Kalau of itu dia berfungsi sebagai penghubung antar kata benda. Sebenarnya bisa ya the fact of the most important, tapi tidak ada conjunction ya. Jadi kurang ya. Maka dari itu jawabannya adalah that. Oke guys, semoga bermanfaat untuk pertemuan malam ini. Semoga kita dipertemukan lagi di Zoom yang keempat nanti hari Jumat ya. And please check the Zoom record later if it's ready, kalau sudah siap. Tanpa diminta nanti pasti akan Miss Lee share untuk record Zoom-nya. Tapi mohon bersabar karena masih nunggu proses yang lama ya. Oke guys, thank you for this evening. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.